Pernahkah kau mencium bau melati dan menyan yang terbakar bersamaan saat sedang makan siang di warung nasi? Apa jadinya kalau lauk rendang yang kau santap ternyata bukan dari daging yang kau kenal? Warung itu tak pernah sepi, tapi pelanggan yang datang tak selalu pulang. Halo Sobat Horor, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan rezekinya dilancarkan. Amin. Jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Saya doakan yang klik subscribe rezekinya dilancarkan, bisnisnya laris, urusannya dimudahkan. Amin. Warung nasi Padang itu berdiri di pojok gang sempit di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tepat di seberang pelabuhan, warung sederhana tersebut berdiri di antara ruko-ruko tua dan kontainer-kontainer berkarat. Tidak ada papan nama. Hanya spanduk kecil kusam bertuliskan nasi Padang nikmat Bu Rina. Tapi entah kenapa, dari subuh hingga larut malam, warung itu tak pernah kehabisan pembeli. Aromanya menggoda, bau rendang, gulai, dan ayam pop bercampur harum menyan yang mengepul dari sudut warung. Di sana selalu ada sesajen, bunga 7 rupa dalam mangkuk tanah liat, seikat daun sirih, dan dupa yang menyala tanpa henti. Wulan, jurnalis lepas majalah kuliner urban, datang ke warung itu karena penasaran. Ia sedang menyusun liputan tentang warung-warung legendaris di Jakarta. Tapi sejak pertama kali melangkah ke dalam, Wulan merasa ada yang aneh. "Bu, ini nasi rendangnya enak banget. Dagingnya lembut, bumbunya meresap," ujar Wulan sambil mencatat. Bu Rina tersenyum, tapi senyumnya kaku, matanya tajam menatap. "Makasih Mbak, dagingnya khusus." Saat Wulan mencoba memotret pojok warung tempat dupa dan bunga diletakkan, Bu Rina langsung membentak. "Jangan difoto, itu bukan pajangan," katanya dengan nada tinggi. Wulan diam, tapi rasa ingin tahunya justru membuncah. Twist mengejutkan di ujung part 1. Malam harinya, Wulan kembali ke gang itu. Ia ingin ambil gambar warung dalam keadaan sepi. Tapi yang ia temukan justru jauh dari dugaan. Warung itu masih buka, padahal jam sudah menunjukkan pukul 1.47 dini hari. Dan dari kejauhan, Wulan melihat seseorang membawa karung besar masuk ke dapur belakang. Karung itu meneteskan darah. Dan Bu Rina? Ia berdiri di depan sesajen dengan mata terpejam, mulut komat kamit. Tiba-tiba, kepala ayam hitam di tangannya dipenggal, darahnya ditampung ke dalam mangkuk nasi. Wulan tercekat, tangannya gemetar. Ia mundur 1 langkah, kriiik. Sesuatu menginjak ranting di belakangnya. Wulan menoleh cepat, dan di belakangnya, seseorang berdiri, menatapnya, tanpa mata. Wulan membeku. Tubuhnya dingin seperti es, nafasnya tercekat. Sosok di belakangnya hanya berdiri, diam, tapi hawa dinginnya menyusup ke dalam tulang. Wulan tidak bisa melihat wajahnya jelas, hanya siluet tubuh kurus dengan mata kosong, atau lebih tepatnya, tanpa mata sama sekali. Langkah cepat mendekat dari arah warung. Wulan langsung membalikkan badan dan berlari menjauh, menyusuri gang sempit yang hanya diterangi lampu-lampu jalanan redup. Di belakangnya, terdengar suara lirih. "Kenapa kamu melihat yang tidak boleh dilihat?" Bukan suara laki-laki, bukan pula suara Bu Rina. Suara itu seperti gumaman dari dalam tanah. Wulan terus berlari sampai ke tepi jalan utama. Ia baru berhenti di depan pos keamanan pelabuhan. Tak ada yang berjaga. Hening. Jam menunjukkan pukul 02.13. Sesampainya di rumah kontrakannya, Wulan langsung mengunci semua pintu dan jendela. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan gemetar di tangannya. Lalu ia memeriksa hasil foto di kameranya. Tapi aneh, file terakhir, foto karung berdarah dan Bu Rina memotong ayam, hilang. Tergantikan 1 foto yang tak pernah ia ambil. 1 gambar. Wulan sedang duduk di depan laptop malam itu juga. Dengan latar belakang, sosok tanpa mata berdiri di belakangnya.
Pagi harinya, Wulan memberanikan diri kembali ke warung Burina. Tapi kali ini, ia tidak datang sendiri. Ia membawa temannya Rio, seorang fotografer majalah yang juga akrab dengan isu-isu klinik. Tapi saat mereka sampai di gang itu, warung Burina sudah tak ada. Yang tersisa hanya bekas puing, tanah terbakar, dan bau anyir samar yang menyelinap di udara. "Gak mungkin, semalam masih ada," kata Wulan. Dari ujung gang, seorang pria tua mendorong gerobak sampah. Ia berhenti melihat mereka. "Kalian cari warung Burina?" tanyanya. Wulan dan Rio langsung mengangguk. Pria itu tertawa kecil, tapi tawanya serak, seolah menertawakan kebodohan mereka. Warung itu udah dibongkar 7 tahun yang lalu. Yang punya Burina hilang setelah mayat-mayat mulai ditemukan di got belakang rumah warga. Wulan melangkah mundur. Ia merasa perutnya mual. "Mayat-mayat itu," lanjut si bapak sambil menyipitkan mata. "Tangannya hilang, matanya juga." Rio menatap Wulan, bingung dan takut. Tapi sebelum mereka sempat berkata apa-apa, suara tawa kecil terdengar dari arah belakang puing-puing. Bau menyan menyeruak, bersama suara lirih, seperti perempuan berdoa. Wulan melangkah mendekat pelan. Rio menariknya. "Sudah Lan, kita pergi." Tapi Wulan tak bisa berhenti. Ada sesuatu yang memanggilnya. Dan ketika ia melewati reruntuhan, ia melihat sesuatu terkubur sebagian di tanah. Sesajen, bunga 7 rupa, dan potongan jari manusia masih berdarah terselip di antara kelopak melati. Wulan mundur, tubuhnya gemetar hebat. "Itu jari manusia," bisiknya. Rio menarik lengannya paksa. "Kita pergi sekarang." Mereka meninggalkan puing-puing itu dalam diam. Tak ada lagi suara, tak ada tawa, hanya bau bunga busuk dan asap dupa samar di udara. Di perjalanan pulang, Rio mencoba meyakinkan Wulan agar berhenti menyelidiki. "Terlalu berbahaya, Lan. Ini bukan cerita kuliner, ini cerita kematian." Wulan diam, tapi pikirannya tak bisa lepas dari pertanyaan-pertanyaan yang berputar tanpa jawaban. Kenapa warung itu tiba-tiba menghilang? Siapa sosok tanpa mata itu? Dan siapa sebenarnya Burina? 3 malam kemudian, Wulan mendapat paket tanpa nama pengirim. Di dalamnya, kamera DSLR miliknya. Padahal ia yakin ia belum pernah kehilangan kamera itu. Ia buka kamera tersebut. Ada satu video, tidak berjudul, berdurasi 2 menit 39 detik. Wulan memutarnya. Rekaman itu memperlihatkan warung nasi Padang dari sudut pandang dapur. Ada suara perempuan membaca mantra pelan-pelan, lalu jeritan seseorang. Terikat, meronta. Seseorang diseret. Lalu, pisau besar menebas kepala. Darah menyembur ke panci besar. Dan suara Burina terdengar jelas. "Ini rendang hari ini. Jangan terlalu lama, daging segar harus langsung diolah." Wulan muntah. Tangannya gemetar hebat, tapi sebelum ia sempat mematikan video, satu adegan terakhir muncul. Wajah Burina menatap langsung ke kamera. Tersenyum, lalu berkata, "Jangan sebar cerita ini, Wulan. Kalau tidak, kamu yang akan jadi lauk berikutnya." Esok paginya, Wulan mendatangi kantor majalah tempatnya biasa bekerja. Ia ingin menyerahkan semua bukti, tapi saat ia masuk ke ruang editor, Rio sudah di sana. Wajahnya pucat, dan di tangannya satu kotak kecil berisi sesajen. "Maaf Lan," kata Rio pelan, "aku nggak punya pilihan." Seketika ruangan berubah dingin, dan dari dalam lemari arsip, bau menyan menyebar. Di belakang Rio berdiri Burina. Wajahnya kini penuh luka, matanya kosong, tapi senyum itu masih sama. "Aku sudah bilang jangan sebar cerita ini." Wulan ingin berteriak, tapi tubuhnya lumpuh, lidahnya keluh. Lalu Burina mendekat, berbisik di telinganya, "Kalau kamu ingin selamat, kamu harus gantikan aku." Wulan terjatuh, matanya membelalak, napasnya tersengal, tapi tubuhnya seperti terikat sesuatu yang tak terlihat, tak bisa bergerak, tak bisa menjerit. Burina berjongkok di sampingnya.
Tangannya menyentuh dagu Wulan, lalu mengangkat wajahnya paksa. "Aku sudah tua, Lan," bisiknya. "Warung itu butuh pewaris. Pesugihan ini harus diteruskan." Rio berdiri di pojok ruangan. Tatapannya kosong, tapi air mata mengalir dari matanya. "Aku nggak bisa menolak, Lan," suaranya bergetar. "Mereka ambil adik perempuanku. Kalau aku nggak nurut, mereka jadikan dia bahan..." Wulan memutar matanya ke arah Rio. Luka, dikhianati. Tapi lebih dari itu, ketakutan. Burina menepukkan tangannya 2 kali. Seketika, 2 pria muncul dari balik pintu ruangan. Mereka membawa meja kayu rendah, tungku kecil, dan 1 baskom besar yang ditutup kain putih. "Ayo," kata Burina, "masak rendang pertamamu." Wulan berusaha berteriak, tapi tenggorokannya terkunci. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Salah satu pria membuka penutup baskom. Wulan menjerit dalam batin. Isi baskom itu jantung, paru-paru, dan potongan tangan manusia, masih segar. "Kalau kamu mau hidup, masak ini, sajikan, lalu ambil sesajen, letakkan di sudut jalan, maka semuanya akan baik-baik saja," Burina berbisik. "Atau kamu bisa pilih masuk ke dalam rendang itu sendiri." Beberapa hari berlalu, warung nasi Padang Nikmat Burina kembali berdiri. Tapi kini dengan nama baru, Nasi Padang Warisan Wulan. Antrean panjang mengular tiap siang. Para pelanggan memuji-muji kelezatannya. "Gila, ini rendang terenak yang pernah gua makan. Ayam popnya lembut banget, bumbunya dalam. Kayak nagih, pengen makan terus." Dan di pojok warung itu, masih ada sesajen, masih ada dupa menyala, masih ada mangkuk kecil berisi darah ayam hitam setiap malam Jumat Kliwon. Dan Wulan, ia tersenyum melayani pelanggan. Tangannya cekatan mengiris daging, tapi matanya kosong. Rio tidak pernah terlihat lagi. Konon, ada pelanggan yang menemukan kuku jari manusia dalam gulai yang mereka pesan. Tapi saat mereka kembali ke warung keesokan harinya, warung itu menghilang lagi. Hujan mengguyur Tanjung Priok malam itu. Petir menyambar-nyambar langit. Di balik tirai hujan, warung nasi Padang Warisan Wulan tetap buka. Tak ada lampu neon, hanya cahaya temaram dari lampu minyak dan nyala dupa di sudut ruangan. Di dalam, Wulan berdiri sendiri, memasak sambil berdoa lirih dengan bahasa yang bukan dari dunia ini. Tangannya bergerak otomatis, seperti dikendalikan sesuatu. Di belakangnya tungku besar menggelegak. Bau rendang yang menyengat bercampur aroma besi, darah segar. Pukul 1.13 dini hari. Pintu warung terbuka perlahan. Seseorang melangkah masuk. Seorang pria tua, kumal, dengan jas hujan plastik dan mata tajam. Ia duduk tanpa berkata apa-apa. "Apa pesanannya, Pak?" tanya Wulan dengan suara datar. Pria itu menatap lurus ke matanya. "Saya nenggak lapar. Saya cari adik saya." Wulan terdiam. Tangannya berhenti mengaduk. "Namanya Dina. Dia terakhir terlihat makan di sini 2 minggu lalu. Sejak itu hilang." Wulan berpura-pura tak tahu, tapi pria itu mengeluarkan ponsel. Menunjukkan 1 foto, seorang gadis muda, rambut panjang, gigi penuh behel. Wulan menunduk. Dina adalah pelanggan terakhirnya, yang datang malam Jumat, sendirian, saat warung sepi. Wulan ingat jelas betapa gadis itu menangis dan memohon saat tangannya diikat. Pria tua itu bangkit dari kursi. "Kalau kau bohong, mereka akan datang," katanya sambil menatap pojok warung ke arah dupa yang masih menyala. Wulan tersentak. "Mereka?" tanyanya. Pria itu hanya berbalik lalu melangkah keluar. Tapi sebelum menutup pintu, ia berbisik, "Penunggu pesugihan ini, kalau kamu langgar syaratnya, mereka akan menagih langsung ke tubuhmu." Malam berikutnya, gang warung itu menjadi aneh. Pelanggan datang, tapi tidak semua keluar. Pukul 3 pagi, Wulan terbangun dari dapur. Ada suara berbisik, pelan, terus-menerus. Dari bawah lantai, dari belakang lemari, dari sela genteng. "Wulan, rendangmu belum cukup."
Lalu terdengar suara tangisan, jeritan. Suara banyak orang menangis tanpa suara. Wulan lari ke dapur, tapi tungku besar mendidih sendiri meski api padam. Di dalamnya, daging mentah bergerak, seolah hidup. Tiba-tiba, semua lampu mati. Dalam kegelapan, suara tawa Burina terdengar di belakangnya. Lalu, dari sudut warung, sosok Rio muncul. Tapi tubuhnya berlumuran darah, matanya hitam kosong. Wulan mundur, jantungnya berdetak tak karuan. "Aku udah nurut, aku udah masak semuanya. Kenapa kalian datang lagi?" Rio menjawab pelan, "Karena kamu salah satu syarat yang harus dikorbankan sendiri." Wulan berteriak, tapi mulutnya tak bersuara. Dari dinding warung, tangan-tangan hitam muncul, meraih tubuhnya. Tangan-tangan hitam itu menarik tubuh Wulan ke dalam lantai warung yang tiba-tiba retak, seperti tanah terbuka menyambut mayat hidup. Tubuhnya setengah tenggelam, setengah menggeliat, dingin, licin, lengket, dan ada bau darah yang membusuk selama puluhan tahun. Wulan berteriak, tapi suaranya seperti ditelan ruang hampa. Dalam kegelapan itu, dia melihat wajah para korban. Rio, Dina, seorang supir taksi online, bahkan bayi kecil yang dulu datang bersama ibunya, yang hilang misterius setelah makan gulai kepala ikan. Semua menatapnya. Mereka tidak marah, tidak menjerit. Mereka hanya menanti. Dan di tengah mereka berdiri sosok Burina, tak lagi menyerupai manusia. Wajahnya separuh hangus, mata kosong, tapi senyumnya utuh. "Kamu berpikir bisa lolos, Wulan?" katanya pelan. "Pesugihan ini bukan sekadar warung, ini perjanjian. Aku sudah beri waktu, sudah beri resep, sudah beri pelanggan, tapi kamu gagal kasih tumbal terakhir." Wulan menangis. "Aku udah korbanin banyak, aku ikuti semua, jangan bawa aku ke sini." Burina menggeleng pelan. "Kamu lupa, tumbal terakhir bukan sekadar daging, tapi harus seseorang yang kau sayang sendiri." Dan di saat itu, dari balik bayangan seseorang muncul. Ibu Wulan, dengan mata sembab dan tubuh gemetar. "Ibu?" bisik Wulan gemetar. "Aku cuma mau cari kamu, Nak. Kenapa kamu gak pernah pulang?" Air mata Wulan pecah. Ia berteriak, memohon, menggigit tangannya sendiri. Tapi tanah makin menarik tubuhnya ke bawah. Suara bisikan korban lain semakin keras. Lalu Burina mengangkat tangan. Seketika semua sunyi. "Aku beri kamu satu pilihan terakhir," katanya. "Gantikan aku sepenuhnya. Ambil peranku sebagai penjaga, atau kau akan jadi rendang." Wulan terdiam, tubuhnya setengah dalam lumpur kematian. Tangannya gemetar, matanya menatap ibunya. Tapi satu sisi jiwanya tahu, ia tak akan pernah bebas. Dan dalam diam Wulan mengangguk. Keesokan paginya, warung nasi Padang itu buka lagi. Kini, wajah Wulan tergantung di spanduk. Senyumnya lembut, bajunya bersih. Tapi mata di foto itu kosong. Di dapur Wulan, yang sudah bukan sepenuhnya manusia lagi, mengaduk rendang di kuali besar. Tangannya cekatan. Sesajen di pojok kini bertambah satu. Foto seorang wanita tua, ibunya. Dan warung itu kembali ramai. Karena orang Jakarta tak pernah benar-benar peduli daging apa yang mereka makan, selama bumbunya meresap. Apakah ada yang bisa menghentikan kutukan ini? Atau apakah kamu sudah pernah makan di warung itu tanpa sadar? Siap lanjut ke akhir cerita yang paling mengerikan? 1 bulan berlalu. Warung nasi Padang warisan Wulan makin terkenal. Viral di media sosial karena rasa rendangnya yang terlalu sempurna. Food vlogger datang silih berganti. Semua memuji, semua ketagihan. Tak satu pun menyadari bahwa setiap piring yang mereka habiskan meninggalkan jejak pada jiwa mereka. Bukan jejak rasa, tapi kutukan halus. Karena sekali kau makan dari warung itu, kau akan kembali, lagi dan lagi. Sampai suatu hari, kau tidak akan pernah pulang.
Suatu malam, seorang anak laki-laki berumur 10 tahun masuk ke warung itu. Sendirian, berseragam sekolah, namanya Tama. Wulan, yang kini sepenuhnya dikendalikan oleh entitas dari pesugihan itu, menyambutnya dengan senyum palsu. "Mau makan apa, Dek?" tanyanya. Tama mengeluarkan uang 10.000. "Rendang, Bu. 1 porsi." Wulan terdiam. Matanya berkedip cepat. Ada sesuatu dalam diri anak itu. Sesuatu yang membuat roh pesugihan mundur perlahan. Anak itu duduk, berdoa sebelum makan. Tangannya kecil, tapi bibirnya mengucap sesuatu. Sebuah doa yang tak biasa. Bukan doa makan, tapi doa pembebasan. Mata Wulan melebar, tangannya gemetar, nyala dupa mendadak padam, api di tungku mengecil sendiri. Lantai warung mulai bergetar, piring-piring pecah. Telinga Wulan dipenuhi jeritan-jeritan dari dunia bawah. Entitas di dalam tubuhnya menjerit, menggeliat keluar.